Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menghadapi segala aktivitas di hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda di satu podcast yang luar biasa, yaitu Spalda Podcast, SMP Al-Huda Podcast, yang pastinya akan memberikan Anda berbagai macam informasi dan juga motivasi untuk menemani hari Anda. Seperti biasa, kita akan menghadirkan satu narasumber yang luar biasa dengan tema yang pastinya menarik untuk Anda. Tema kita hari ini adalah tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru SMP Al-Huda Kota Kediri. Dengan narasumber yang sudah hadir di depan saya, sangat cantik sekali. Langsung saja saya perkenalkan, adalah Budian Kartika Fajrini, SPD. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Mbak Ita, selamat pagi. Pagi Bu, kabar sehat hari ini? Alhamdulillah, diberi kesempatan pada pagi hari ini kita bisa jumpa. Oke, aktivitasnya masih padat sepertinya Bu ya? Masih tetap kita ini seperti biasa. Kita dari mulai Senin sampai Sabtu kita selalu all time di sini. Oke. Kenapa kita undang Budian hari ini? Karena merupakan tim dari PPDB SMP Al-Huda. Jadi secara kapasitas memang bisa menjelaskan ini kepada pemirsa di rumah. Selain itu Budian juga merupakan guru SMP Al-Huda juga ya Bu ya? Iya. Mengajar mapel apa Bu? Insya Allah diberi kesempatan di sini mapel bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Harusnya kita talking with English ya Bu ya. Talking ya. Iya, kudune ngono Mbak ya. Oke, nanti next time kita undang lagi Budian begitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Kita akan menjelaskan untuk materi seputar PPDB ya. Kota Kediri, PPDB SMP Al-Huda Kota Kediri sudah dibuka untuk hari ini Bu. Alhamdulillah kita sudah membukanya itu malah 2 bulan yang lalu Mbak Ita. 2 bulan yang lalu berarti sudah Januari ya? Iya, Januari kita sudah buka. Alhamdulillah ini ya kita diberi kenikmatan oleh Allah dalam masa yang pandemi ini. Hampir satu kelas kita sudah kota terpenuhi. Hampir satu kelas kota sudah terpenuhi? Iya, sudah ada ini. Wah, berarti pemirsa harus gercep nih sepertinya ya. Takutnya saset gitu loh Mbak Ita. Buat Oke. Nanti kita akan bahas untuk dari bagaimana sistematika PPDB. Sebelum itu nih, kita mau kenalan dulu nih seputar SMP Al-Huda Kota Kediri. Mungkin pemirsa juga banyak ini yang masih bertanya-tanya, sebenarnya keunggulan SMP Al-Huda Kota Kediri itu seperti apa, kemudian lokasinya di mana. Boleh langsung kita jelaskan. Untuk SMP Al-Huda Kota Kediri, lokasinya ada di mana sih Bu ini? Untuk pemirsa semuanya juga yang dari sini, saya menjelaskan dulu. Nggak usah repot-repot kalau sekarang Mbak Ita ya. Kita sudah Google Map langsung SMP Al-Huda Kota Kediri langsung celing sudah muncullah di situ. Ataupun kalau yang paling enak, kita itu senternya itu ada di tengah kota, ya. Itu kita ada 521 Kodim, itu langsung kita lurus saja mentok Mbak Ita, enggak usah belok kanan belok kiri, langsung mentok sudah itu masuk di lingkaran SMP Al-Huda Kota Kediri. Gitu. Ada itu ya gapuranya besar sekali. Langsung masuk itu ada SMP Al-Huda Kota Kediri langsung sudah mentok kita ada Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kota Kediri. Jadi pemirsa tidak perlu ribet-ribet untuk mencari lokasinya ada di mana. Nah, bicara tentang SMP Al-Huda Kota Kediri, pasti kalau misalkan keunggulan fasilitas banyak sekali ya Bu ya. Nah, kenapa sih kita harus memilih SMP Al-Huda Kota Kediri? Boleh dijelaskan? Nah, iya. Terima kasih untuk semuanya. Tidak usah ragu-ragu lagi untuk datang atau mendaftarkan putra-putri panjenengan yang ada di Kota Kediri. Di sini kita ada mempunyai program unggulan. Itu kita sekolah kita itu ada conversation program, kemudian ada olimpiade di bawah naungan. Iya, di bawah naungan Bapak Ibu pengajar yang sangat alhamdulillah luar biasa kompeten sekali. Kemudian ada kunjungan industri. Nah, jangan lupa anak-anak kita di sini kita berikan keterampilan atau skill nantinya. Jadi
insya Allah setelah lulus dari sini mereka sudah celing gitu Mbak Ita. Jadi sudah ada kunjungan industri sejak SMP nih? Iya, sudah ada. Biasanya kemana sih Bu kalau kita industri? Alhamdulillah kalau kota Kediri kan terkenal dengan kota tahunya ya Mbak Ita ya. Nah itu kita langsung bawa ke sana, tepatnya aja di pabrik yang ada di Tinalan. Selingkup Tinalan itu kan terkenal dengan kompleks tahunya. Betul. Mantep itu. Jadi kalau ke kota Kediri insya Allah kita, makanya anak-anak diberi keterampilan ataupun kunjungan industri yang ada di sana. Yang kedua aja Mbak Ita, kita kunjungan ke industri itu ada di tenunnya, bandar. Nah, baju-baju ya, yang itu kan bagus sekali. Anak-anak bisa di situ mengetahui bagaimana cara pemasaran, pembuatannya. Nah, di situ kita komplit di sana. Baru SMP loh udah harus kunjungan industri. Iya, enggak mau kalah dengan kakaknya yang SMK. Alhamdulillah. Jadi mereka bisa punya pandangan tuh seperti apa sih kinerja industri, terus apa minat mereka, cita-citanya nanti seperti apa, bisa diarahkan juga begitu ya. Oke, itu salah satunya juga. Kemudian masih banyak lagi, boleh disebutkan lagi. Iya. Kemudian juga alhamdulillah kita untuk program kita ada tajwid Quran. Tajwid Quran juga ada. Iya, ini untuk yang kelas super itu kan ada tambahannya di situ. Nah, itu kita masuknya pun pagi, kemudian pulangnya kita karena ada 5 hari ya, kita pakai 5 hari. Tapi untuk kelas super anak-anak yang lainnya tajwid Al-Quran harus tetap kita tambahkan yang ada di situ. Jadi agamanya juga dapat ya Bu ya? Iyalah. Kita di bawah naungan lembaga Islam, kemudian kita tetap jangan lupa anak-anak harus diberikan untuk Qurannya. Betul. Jadi ketika lulus sudah dapat bekal untuk entrepreneurship, paling tidak sudah agamanya. Bisa memimpin untuk baca Yasin di tetangga sekitarnya. Oh, itu kompetensi akhirnya nanti. Nanti kita anak-anak biar tanggap dalam lingkungannya seperti itu. Tidak hanya akademik mulu ya, tetapi kita keterampilannya karena kita terjunnya nanti juga kita akan ke masyarakat. Betul itu loh Mbak Ita kan gitu. Jadi banyak sekali ya tadi sudah disebutkan conversation program, kemudian kunjungan industri, kemudian ada lagi Bu? Oh iya, ataupun di sini juga kita ada boarding schoolnya, jadi nggak usah jauh-jauh. Ada asramanya berarti. Ada asramanya juga. Nah kita sudah include di situ, tetapi beda tempat aja. Oke, jaraknya cuma berapa langkah? Seperti 5 langkah sudah masuk gitu kelas. Ya? Nah itu boarding schoolnya ini berarti pondoknya ya? Iya, di pondoknya. Jadi agamanya juga mantep nih, sekalian di pondokan. Tapi nggak usah takut dulu loh. Nanti bagaimana enggak? Kita dari mulai yang tidak bisa nyun sewu, dari mulai yang belum bisa membaca, kita tetap ajari satu persatu. Oh, gitu. Kita bina, kita dorong, kita ambil, kita rengkuh itu program itu. Satu, inovasi tiada henti untuk SMP Al-Huda. Iya, motonya dari SMP Al-Huda. Iya. Kemudian ada lagi Bu, silakan. Iya, untuk kemudian conversation program. Conversation program, alhamdulillah kita sudah 2 tahun yang lalu kita sudah ada join ya dengan volunteer. Kita jangan lupa kita di sini itu sudah dikunjungi oleh Dubes Mas Donovan yang ada di sini. Ya. Dubes datang ke sini. Dubes datang ke sini. Wah, iya. Memang luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ada pilihan di sini gitu. Iya. Oke. Dubes aja datang ke sini. Anda harusnya pilih. Ya, itu Anda harusnya pilih SMP Al-Huda. Pilih SMP Al-Huda, jangan betul. Itu program kerjasama untuk conversation program. Jadi untuk pengenalan bahasa Inggris seperti itu Bu? Iya, pengenalan untuk bahasa Inggris, dan kita juga join juga kalau dulu kita pakai di LC ya, di LC yang ada di Pari. Kita tetap gitu. Lembaga kursus ada kerjasamanya. Iya, seperti itu. Luar biasa banyak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, disitulah banyak orang tua yang datang ke SMP Al-Huda. Nggak usah dadakan mereka. Kenapa? Kita sudah mulai buka dari awal. Dari situ mereka tahu itu. Nah, beliaunya tahu-tahu langsung datang. Di SMP Al-Huda aja lah, datang di sana, banyak sekali programnya. Nah, itu akhirnya tertarik dan datanglah mereka ke sini. Alhamdulillah diberi kepercayaan. Banyak sekali program unggulan untuk meningkatkan kualitas dari lulusan peserta didik di SMP Al-Huda Kota Kediri. Kemudian ada lagi kah Bu? Itu banyak sekali itu. Banyak sekali nih yang kita sampaikan Mbak Ita. Kalau untuk PPDB silakan aja langsung datang secara offline boleh, kemudian secara online boleh. Oke, program unggulan tadi mencangkup untuk ilmu agamanya juga dapat, untuk bahasa Inggrisnya juga dapat, ilmu agama,
luar biasa sekali. Nah, kemudian tadi juga sempat ada untuk Olimpiade ya Bu ya? Iya. Oke, jadi itu seperti ekstrakurikuler atau seperti tambahan begitu yang program? Kalau untuk apa Mbak Ita tadi? Untuk Olimpiade. Kalau Olimpiade ini anak-anak itu ada tambahan ekstranya di sini di kelas kita, itu yang untuk kelas super itu hanya untuk kelas super Mbak Ita. Itu ada Olimpiadenya, kemudian juga ada kirnya juga di sini. Wah, Bapak Ibu di guru di jadi situ diarahkan iya, begitu diarahkan ya? Begitu, diarahkan ke anak-anak. Kita taunya dari mana? Dari SD-nya itu. Oh, di sini mungkin belum berkembang, nah kita pacu untuk di situ. Baru di situ kita lihat, oh anak ini kok pandai gini ya, anak ini kok sudah bisa jawab ini ya. Nah, itu kita rengkuh di situ. Nah, baru kita drill, kemudian ada Olimpiade, kita ikuti seperti itu. Lomba-lomba, alhamdulillah. Kalau saya sebutkan nanti banyak lomba, saya satu-satu. Nah, karena memang intensif dan diarahkan untuk Olimpiade, akhirnya bisa meraih beberapa prestasi di bidang akademik gitu ya. Ini pun kalau banyak sekali Mbak Ita, alhamdulillah ini kok pendidikan Olimpiade pendidikan kewarganegaraan saja kita juga dapat juara tingkat nasional. Iya. Wow. Semuanya ya tetap kita lakukan itu dari terima kasih juga untuk anak-anak loh, ini saya terima kasih, kemudian ada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Wah, ini konsekuensinya waktunya ini terbuang untuk anak-anak, tapi mereka bangga semuanya mendapatkan hasilnya begitu ya. Iya, oke, jadi itu salah satu prestasi. Tapi kalau ngomongin prestasi banyak gitu. Saya nanti berlembar-lembar saya bacaan ini kalau satu-satu nggak hafal Mbak Ita ya, ini makanya bacaan ini. Boleh. Kemudian kalau ini kita juara renang anak-anak itu alhamdulillah di sini juga tingkat nasional dari provinsi, kemudian nasional juga ada. Ini nonstop alhamdulillah. Rata-rata kalau anak-anak yang untuk prestasi ekstra non akademik ya Bu ya, itu di sini banyak sekali, dari mulai pencaksilat, kemudian renang itu renangnya kan tahap-tahapan tuh lah, itu volley dan sebagainya. Alhamdulillah difasilitasi semua ya Bu, minat bakat semuanya difasilitasi oleh sekolah semuanya di lembaga kita. Jadi jangan ragu untuk para orang tua yang anak-anaknya atau putra-putrinya memiliki bakat di bidang olahraga, di bidang kesenian, akan sangat difasilitasi di SMP Al-Huda Kota Kediri. Jadi tidak hanya yang akademik saja begitu ya Bu ya. Oke, sampai banyak sekali itu prestasinya, berlembar-lembar itu kalau disebutkan semuanya sampai besok kita ya di sini ya. Oke, itu untuk dari prestasi. Itu juga salah satu faktor penting untuk menentukan sekolah yang berkualitas seperti apa yang cocok untuk putra-putri jenengan. Selain prestasi dan program unggulan, tentunya fasilitas sarana prasarana juga hal yang sangat penting, Bu. Nah, sarana prasarana yang ditawarkan di SMP Al-Huda Kota Kediri seperti apa? Untuk sarana prasarannya kita, ini saya jelaskan dulu Mbak Ita. Boleh. Nah, ini di sini kita itu ada 3 kelas, yaitu kelas super, kelas reguler, dan kelas unggulan. Nah, fasilitas yang paling banyak sebetulnya untuk semuanya tapi yang terbanyak itu memang hanya untuk kelas super. Karena kan namanya saja sudah kelas super, jadi fasilitasnya harus lebih dari yang lainnya. Nah, di sini fasilitas untuk kelas super itu kita ada studio podcast yang baru ini ya Mbak Ita. Nah, ini kita sedang ada di studio podcast seperti ini. Kemudian ada, kalau nanti kita masuk di kelas-kelas itu panjenengan bisa lihat di situ ada kita pembelajarannya menggunakan LCD proyektor. Sudah alhamdulillah sudah semuanya anak-anak ready. Kemudian ini fiber optic speed internet. Nah, di situ. Kemudian ada SMS gateway yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu wali murid ini sudah ndak usah repot-repot mau menanyakan anaknya, anakku jam piro arepe mlebune Jawa, ndak usah. Sudah ada semuanya terangkum di situ. Kita ada Telegram, kita ada SMS gateway, itu sudah masuk semuanya di WA. Nah, itu mengetahui setiap menitnya anak-anak putranya itu mau kemana. Nah, di situ sudah komplit semuanya. Jadi nanti orang tuanya dapat notifikasi lewat SMS, Telegram sama WhatsApp. Harus begitu. Jadi nggak bisa bolos ya. Bisa mantau kan anak-anak ya. kemana-mana biasanya. Betul. Mau keluar dikit nanda. Kita sudah ada di anak-anak khusus yang super betul. Masuk sudah ada pinggir ting
seperti kita langsung ting ting. Biasanya kita kan pakai iris ya kalau Betul, Bapak Ibu guru absen tuh. Kalau anak-anak kita pakai fingerprint. Masuk di gerbang kebesaran SMP Alhuda Kediri, centing masuk. Datanya langsung terkirim ke orang tua. Jadi sudah mengetahui anak saya bolos. Jadi untuk siswa-siswanya nggak bisa nih belok-belok ya, belok kemana-mana, nggak usah belok-belok. Memberikan rasa aman bagi orang tua. Itu salah satu fasilitas juga. Fasilitas dari kita. Kemudian di sini juga ada ruang multimedia yang bagus. Kita pembelajarannya tidak hanya selalu di ruang kelas, bisa kita bawa ke perpustakaan, kemudian kita ada di ruang media kalau kita mau lihat-lihat film. Nah biasanya kita kan sejarah cengkling dilihatkan, sudah di situ celing sudah Mbak Ita. Wah enak Mbak Ita. Ya, dingin ya, tapi itu kalau didingin jangan tidur terus Mbak Ita. Saking nyamannya lalu gitu anak-anak itu kadang gitu. Bu, enak di sini aja ya Bu. Loh, kenapa Nak? Iya Bu, di sini kan enak, dingin, nyaman. Wah itu. Jadi lupa deh kalau waktunya kita space di situ ya, kan ada jadwalnya ya Mbak Ita. Kita space misalnya di situ aja 1 jam pembelajaran itu kan lebih kurang kita 2 jam. Itu saja sampai kadang molor. Guru yang lain, "Loh di mana? Di sini aja dilanjutkan di sini." Saking senangnya ya Bu ya. Senengnya. Aduh, enaknya ya di sini. Mau keluar. Ini jadi ya di sini kan mungkin dari lembaga yayasan kita apa harus enggak ya. Nah, iyalah gitu. Nah, bisa ya. Iya, alhamdulillah gitu insyaallah. Jadi saking nyamannya untuk prasarana untuk belajar juga pastinya mereka nyaman sekali, nyantol semua sepertinya ya. Situ nyantol Mbak Ita, langsung tek gitu. Wah, Jan. Sangat memfasilitasi sekali. Kemudian selain itu ada masih banyak lagi Bu. Iya, ada lab komputer. Lab komputer juga ada. Lab komputer. Kemudian makanya saya katakan tadi ada fiber optic speed. Setiap kelas itu kan gini, anak-anak kadang kan bawa laptop nih, kita pembelajarannya ada yang bawa laptop, anak-anak boleh gitu buka gitu langsung di kelasnya masing-masing, kita sediani wifi di situ. Ada wifi, sudah enggak usah repot nih. Jangan ada alasan nyuwun sewu. Bu, enggak ada paketan. Kita siap sedia di sini. Dengan kecepatan tinggi, Mas, enggak usah bingung paketan. Kecuali satu Mbak Ita. Apa Bu? Beda cerita itu lah ya. Listrik mati. Aduh, nah itu sudah itu. Kalau nggak listrik mati wes lancar ya, sudah, bisa untuk pembelajaran juga. Kemudian masih banyak sepertinya Bu. Iya, ini juga apa ya tadi? Untuk perpustakaan, aula. Kita ada perpustakaan, aula, ada studio musik. Studio musik juga. Kita insya Allah setiap TKS gitu ya. Nah, itu kita bukaan di sini, ada pameran. Anak-anak bisa di situ ekspresinya untuk ekstra kita luapkan di situ semua. Anak-anak bisa apa, bisa ini. Nah, kita ada panggung. Kemudian ada pamerannya. Wah, gitu. Langsung semuanya beruduli satu-satu. beruduli ya bahasa Jawa nih. Beruduli apa? Beruduli. Keluar sendiri instingnya keluar ya? saya besok ini saya mau tampil ini. Wah itu non-stop Mbak Ita. Kalau sudah gitu dari siswa juga alhamdulillah ya, difasilitasi dari sekolah. Karena namanya juga nyun sewu kita belum tahu kan, kita pendam dulu anak-anak itu inspirasinya baru kita luapkan nanti. Setelah itu akhirnya dari adik-adik kelas, Bu sekolah di sana lo enak. Kan kita mendatangkan orang tua. Betul. Wali murid datang, kita undang di situ baru pameran seni. Wah langsung gler gitu. Wah di sini saya mau besok sini. Nggak usah di sini, langsung saja daftar. Sekarang kebulan habis nanti gitu. Ya, Oke, jadi banyak sekali untuk sarana prasarana yang juga mendukung pembelajaran dan juga kegiatan yang ada di SMP Al-Huda Kota Kediri. Tadi ada juga studio musik, berarti ada untuk ekstrakurikulernya juga ya Bu ya? Oke, ada ekskul juga ini. Oh iya, ada ekskulnya banyak jadi sekali. Jadi minat bakat siswa juga terrangkum semuanya dan divalidasi di SMP Al-Huda Kota Kediri. Ekskulnya banyak. Kaligrafi ada. Wah, ada. Kita sampai juara tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah di situ. Kalau di situ apalagi sekarang kalau
online semuanya ya. Langsung alhamdulillah ini saya enggak bisa bawa satu-satu ya kalau ngomongnya gitu. Nah, ini alhamdulillah banyak sekali. Pak MR Banjari Angklung, PMR Banjari Boga. Angklung juga ada. Iya, ada, alhamdulillah ada. Kemudian ada boga, batik. Kita mulai batik. Wah, ini kalau saya bawakan hasil karyanya kayak boleh gini. Ini tadi kok lupa ya Mbak Ita ya. Seharusnya saya siapkan untuk apa? Oke, batik dan karya-karya siswa. Oke, boleh next podcast ya. Next podcast kita iya betul. Kita bawakan bagaimana pameran yang ada di SMP Aluda. Iya. Ataupun nggak usah gitu Mbak Ita, langsung saja kita lihat di YouTube-nya di SMP Aluda. Betul. Ada di YouTube-nya juga ada di YouTube-nya, kemudian ada di IG. Kita TikTok pakai. Mbak Ita, saya katakan aku sempat viral ya. Sempat viral di mana, Bu? Sempat viral di TikTok ya. Di TikTok. Dulu yang kemarin itu yang PPDB itu. Wah, untung Mas Dedi gak ngundang aku. Loh iya, Volnas sampai berapa ya Mas ya dulu itu ya? Sampai berapa Mas dulu itu? 13.000. Iya, 13.000. Itu banyak. Waduh ya akibatnya ya aku membedak kayak gini. Aku ya izin tibanya aku ya. Yang mana sih Bu? Yang mana sih? Kita pemirsa juga bingung ya yang mana. Itu lihat aja di TikToknya di SMP Aluda ya Mas ya. Langsung meluncur ke TikToknya di SMP Aluda. Buat tahu nih videonya Bu Dian. Iya itu. Wah itu. Mungkin pembelajaran kita juga bisa dilihat di FB juga. Waktu kita kan daring, selama daring kita kena alhamdulillah. Kita berpositif thinking aja. Betul. Kita waktu dulu itu kan kena bukan kita ya, seluruh Indonesia, seluruh dunia kena corona. Kita akibatnya akhirnya menjuruhnya juga ke anak-anak kan kita daring, ya kan. Daring kita menggunakan pembelajarannya kita lewat FB. Waktu awal dulu kita FB. Nah, itu kita siaran di situ. Alhamdulillah loh di situ loh ya jadi terkenal Mbak Ita. Malah gini. Kenapa ya? Kok nggak dilewatkan FB lagi? Kita kan bisa lihat bagaimana cara Bapak Ibu mengajarnya. Lah itu loh Mbak Ita dicontoh dengan yang alhamdulillah. Jadi kita sharing dengan teman-teman dari guru dari setiap Indonesia itu akhirnya bisa sharing dari situ kita gitu. Bisa. Nggak pelit berbagi ilmu ya, enggak, Bu, ya? kita nggak boleh ilmu jangan dipelitin, harus dibagi. Harus dibagi. Iya, Pemirsa juga kalau misalkan pengen tahu untuk pembelajaran di SMP Aluda seperti apa nih untuk para orang tua bisa meluncur juga ke Facebooknya ke SMP Facebook Aluda kita. juga. Boleh di situ. Langsung ketik SMP Aluda Kota Kediri langsung muncul celing gitu. Mau gambarnya Bapak Ibu guru yang cantik anak-anak di situ gambar ya. Langsung semuanya kita ada stay di situ. Atau juga bisa pantengin untuk podcast kita kali ini. Nah, Bu tadi kan juga dijelaskan sedikit begitu ya untuk pembagian kelas. Ada kelas super, kelas unggulan dan kelas reguler. Iya. Nah, ini perbedaan ketiganya ini seperti apa sih, Bu? Oh ya, sebenarnya. Saya jelaskan ya Mbak Ita nggih, di sini kita untuk tahun ini kita akan membuka 9 kelas nggih. 3 untuk kelas super, 5 untuk kelas reguler dan 1 untuk kelas unggulan. 1 kelas unggulan. Ya. Saya mulai dari yang kelas reguler. Untuk yang kelas reguler itu kita pada umumnya karena kita harus mensiasati nggih. Bukan mensiasati ya, kondisinya orang kan setiap orang berbeda. Ini kalau di kelas reguler itu kita masuk, tetap kita masuk pagi Mbak Ita. Kalau lainnya jam 7 kita jam 6.45 sudah masuk. 6.45 sudah iya, masuk. Anak-anak setengah 7 itu sudah masuk di kelas masing-masing. Nah itu loh, alhamdulillah ini antusiasnya anak-anak. Kalau sekolah kok seneng banget. Saya itu bersyukur sekali dalam kondisi seperti ini. Bangun pagi, kemudian itu kita masuknya jam 6.45. Itu kita sudah on, tapi pulangnya hanya sampai jam setengah 1. Kita pulangnya harus setelah sholat duhur. Wajib sholat duhur berjamaah. Wajib sholat duhur. Sholat duha Mbak Ita. Sholat duha kemudian sholat duhur berjamaah. Nah itu baru untuk yang kelas reguler pulang. Nah, tapi untuk yang kelas super, ini saya cantumkan dulu. Kelas super itu kita sampai sholat asar. Jadi bedanya di situ. Satu perbedaan di kelas super, kemudian sampai di kelas reguler sama unggulan. Kalau kelas unggulan itu kita ambilnya itu juga sama pulangnya seperti kelas reguler. Nah itu di situ. Itu tadi untuk yang itu untuk poinnya dulu. Untuk yang 1 kita masuknya untuk jam pulangnya. Gitu ya. Nah sekarang untuk yang kelas unggulan. Nah kalau yang kelas unggulan kita ambilkan dari nilai yang tertinggi di kelas reguler. Kita ambilkan 10 gitu ataupun 5 atau 8.
Ini kan hanya satu, kalau satu kelas itu enggak boleh lebih loh Mbak Ita. Iya. Kalau boleh lebih itu kan enak 32 maksimal Mbak Ita. hanya Nggih, 32. 32. Nah, itu kita ambilkan dari nilai yang tertinggi atau peringkat tertinggi dalam satu semester, kita masukkan di kelas unggulan. Begitu. Tetapi Ya. kalau nanti dalam satu semester di kelas unggulannya ini untuk nilainya belum memenuhi standar, nah itu akhirnya mereka diukur lagi, dimasukkan lagi ke kelas reguler. Oh, jadi ada perubahan Iya, untuk tiap perubahan ya, semesternya. rollingnya itu sepertinya. Gurunya ini yang harus Oh, stay oke. begitu ya, tuh di Jadi situ. persaingannya juga Persaingannya yang lumayan harus ya, karena Bu, ya? anak-anak di sini dipacunya untuk yang kelas unggulan di situ. Itu. Tapi untuk programnya semuanya sama, untuk pembelajarannya sama. Bedanya kita di situ. Hanya lebih lama untuk di kelas super itu, Ya, gitu ya. kalau yang di kelas super, nah ini kita super sekali yang di Super sini sekali. karena yang namanya sudah kelas super. Kalau kelas super kita masuknya 6:30, ya, pulangnya kan habis asar, sholat asar. Nah di situ kita masukkan tadi, kita drill anak-anak di sini untuk kelas super. Alhamdulillah di sini juga kita membawa atau dari komite juga merestui, kemudian dari wali murid antusiasnya juga amat sangat baik. Terus akhirnya kita tambah lagi untuk pengetahuannya siswa, itu kita tambah satu, yaitu untuk tajwidnya, pembelajarannya Al-Quran, kemudian untuk ekstra, kemudian di sini unggulannya Mbak Ita kita ada parenting, ada parenting, iya, kemudian program juga parenting. Ya, kemudian ada kelas inspiratifnya. Kelas inspiratif. Nah, itu di sini anak-anak kita berikan skill apa yang ada di anak-anak itu. Nah, itu yang kita bina. Nah, kita telateni di situ anak-anak, kan setiap anak beda. Namanya kelas super. Mungkin siswa ini atau anak didik saya nih, oh, senengannya ini batik. Iya. Kita batik, kita beri waktu untuk batik. Nah, kan setiap beda. Terus kemudian lagi, terus oh iya siswa ini sukanya gitu. Sukanya kok oret-oret, tapi bermacam-macam. Untuk oret-oretannya loh kalau ngasal ya. Terus gitu, kita lanjutkan di situ, jeret. Oh iya, nah di situ tetap kita bina sedikit apapun. Oh anak-anak senengannya kok kamera ya, kok disiapkan di sini juga ada baru ya Mas ya, ada podcast, ada terus kameramen, jurnalistik lah. Nah itu alhamdulillah. Luar biasa. Antusiasnya tuh. Jangan lupa di sini ada Chef Agus yang kita undang. Hampir setiap Chef Agus kan terkenal ya. Betul. Sudah Chef kita di sini antusiasnya untuk membantu masak. Ayo masak. Aduh. Itu di program parenting tadi ya Bu ya? Iya, kita aja di parentingnya. Ya, Teaching of Parent Program. Teaching of Parent Program. Iya. Jadi mendatangkan untuk orang tua yang mempunyai, yang mempunyai skill, yang mempunyai inovasi tersendiri. Nah di situ kita undang. Kemudian kita untuk yang suka misalkan masak seperti Chef Agus, kita undang di sini ya gitu. Jangan lupa dia itu the best di sini. Jadi untuk dari siswa-siswa juga mengetahui bagaimana sih kalau pengen jadi chef, ada inspiratifnya, sosok inspiratifnya yang datang gitu ya. Kan taunya kan kita itu kan guru. Betul. Jadi besok mau jadi apa? Dokter. Anak-anak kan jawabnya sekarang begitu. Besok mau jadi apa? Polisi. Ya kita datangkan lah. Betul. Ya, bagaimana? Alhamdulillah beliaunya datang. Kita setting waktunya, biasanya itu kita akhir di KTS gitu. Langsung akhirnya insya Allah gitu kita sudah jadwal itu 1 semester. Jadi rutin ya Bu ya? Rutin. Jadi berbagai macam untuk dari inspirasi cita-cita. Ada yang pengen jadi chef nantinya, atau mau jadi YouTuber gitu. Kita sudah punya saya yang YouTuber. Ada juga. Sudah diundang kah Bu? Apa abis ini diundang? Iya, kalau ini sesinya ke sini dulu kita sesinya ke PPDB loh Mbak Ita. Next podcast ya. Banyak ya kita Bu ya. Episode next ya. Oke, itu tadi penjelasan untuk dari kelas super, kelas unggulan dan juga kelas reguler. Untuk masuknya ke kelas super bagaimana Bu? Tadi kan kelas unggulan sudah ya, cara masuknya memang dipilih begitu untuk dari kelas reguler.
Kemudian kalau kelas super ini berarti Kelas super ini adalah pilihan dari satu siswanya sendiri ingin di kelas super. Setelah kita jelaskan keunggulan-keunggulan dari kelas super tadi, kemudian kita kan ada wali murid kan. Betul. Nah, dari wali murid kemudian mereka sharing dengan putranya. Tidak boleh orang tua yang menentukan dulu. Karena apa? Kalau orang tua yang menentukan belum tentu nanti klik. Belum tentu anaknya mau juga. Iya itu. Karena kan jadwalnya. Tapi rata-ratanya itu masuknya di kelas unggulan dulu, baru setelah itu ternyata enak di kelas super, saya pindah aja di kelas super. Nah, padahal kelas super kita batasi. Makanya dari awal jangan lupa kalau ingin masuk kelas super cepet-cepet aja daftar dahulu, karena kalau sudah pindah gitu mesti nyelempet nih orang tua datang, Bu, ndang tebu, saya lo minta anak saya di kelas super. Nah, anaknya yang minta kuotanya ini loh Mbak Ita. Sebetulnya kasihan kita. Ya bukan kasihan yo, eman-eman saja nih. Hampir sama, waktunya saja yang berbeda. Nah, ini mereka taunya enak di kelas super itu. Kenapa? Itu ada yang gini-gini. Banyak Praktek keunggulannya banyak. Langsung ini di sana ada kegiatan, di sini aku malah nggak bisa ikut. Nah, itu kita nih. Nah, ini pun kalau nanti kita membludak di kelas super, jadi yang kelas reguler kita potong sedikit, kita alihkan semua ke kelas super. Oh, gitu. Nah, saking banyaknya permintaan ya, Bu. Hanya 32 berarti per kelas untuk kelas super. 32 Mbak Ita, enggak bisa lebih. Dan itu nanti dipilihnya di awal Bu, berarti PPDB. Iya, langsung di awal kita tunjukkan begitu, kita dari informasi, kita berikan arahannya, baru mereka sharing, daftar lagi langsung. Biasanya itu saya katakan tadi, biasanya di reguler dulu, baru itu pulang daftar langsung besok, Bu, di kelas super aja. Lah nyapa tuh nek kelas super. Jadi, lah nyapa tuh nek kelas super. Lah enak itu ternyata. Nah, di sini loh saya lihat programnya kan dipelajari dulu kan. Ternyata lebih banyak di sini, bukan lebih banyaknya kegiatan untuk scale-nya yang ke depannya siswa lebih itu. Iya, bermanfaat untuk dianya. Nah, itu gitu. Berarti nanti ada tesnya juga kah Bu? Ada tesnya Mbak Ita, tetapi setelah masuk. Setelah masuk baru setelah dites masuk ya? baru dites untuk AHIU, kemudian ada tes minat dan bakat. Nah, makanya itu kalau dites minat dan bakat, kita kan tahu jadinya anak ini sukanya di apa, anak ini sukanya di apa. Jadi tidak terikat juga. Kita pembelajaran juga santai Mbak Ita, mau tidur juga boleh, maksudnya tiduran. Tapi anaknya yang penting satu, kita di sini yang penting satu, anaknya kreatif, kemudian anaknya disiplin, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, tapi bermanfaat bagi mereka. Gitu, jadi itu kompetensi lulusan yang nantinya ketika lulus tuh langsung tahu, oh ini anak SMP Al-Huda nih dengan kompetensi seperti ini. Betul, gitu. Luar biasa sekali. Jadi ada, untuk kita ulangi lagi, untuk kelas super ada berapa Bu? Ada 3 kelas. Untuk kelas unggulan ada 1 kelas, dan kelas reguler ada 5 kelas. Jadi untuk PPDB kuotanya ada hampir 300-an ya Bu ya. Oke, dan segera karena nanti ketika kuota sudah memenuhi akan ditutup untuk pendaftarannya. Oke. Nah, sekarang kita akan bertanya bagaimana Bu untuk caranya mendaftar kalau misalkan orang tua ini sudah kepengen nih untuk menyelamatkan kursinya. Kalau kursi nggak usah diselamatkan Mbak Ita, langsung daftar di sini loh, pagi-pagi sudah di sini ya. online gitu. Syaratnya mudah nggak sih Bu? Syaratnya mudah Mbak Ita, nggak usah repot-repot kalau kita. Di sini sudah ada, kita bisa kontak person, satu itu ke Budian, saya sendiri, juga bisa ke Bu Alfi, ataupun kalau panjenengan nanti lihat di YouTube itu sudah kita ada linknya di situ. Kita harus mengikuti, harus Mbak Ita, tidak boleh tidak. Zaman sudah berubah, semuanya sudah pakai celing tik. Nah ini pakai gini ya Mbak Ita ya. Pakai gadget langsung ketik di situ Al-Huda, langsung ada share-nya, kita langsung ikuti. Bisa offline, datang langsung ke tempat kita, kemudian atau pakai kemudian online langsung di situ. Nah untuk itu untuk syarat-syaratnya juga mudah, nggak usah repot-repot Mbak Ita. Kalau daftar itu langsung aja bapak kakak, otomatis kakak, kemudian KTP orang tua, itu langsung bisa kirim celing langsung itu data. Langsung cepat ya, langsung di rumah juga bisa. Iya. Mbak Ita, jangan lupa loh ya. Di sini ada jalur prestasi, jangan lupa gratis uang gedung, 100% untuk yang prestasi tingkat provinsi. Jadi bisa langsung gratis uang gedung
100%. 100%. Nggak bayar dong. Iya. Oke. Mbak Ita jangan dikatakan Mbak bayar. Uang gedungnya 100% ya. Begitu. Jangan Uang gedungnya bayar aja. uang gedungnya. Oke, Lah, diralat Mbak Ita tadi ya. diralat Mbak Ita ya. Uang gedungnya aja. Tapi itu sudah cukup membantu sekali Bu Iya. tentunya ya. Kemudian kalau Oke. untuk tingkat kota kita 50%. 50% untuk prestasi di tingkat kota. Iya. Apakah hanya akademik saja Bu untuk prestasinya atau bisa non akademik? Non akademik bisa. Senyampang oke, itu oke. kita ada piagamnya, sertifikatnya kita ditunjukkan, datang ke sekolah langsung bisa. Senyampang belum ditutup kuotanya. Oke, harus ya cepat-cepat bangkunya nih. harus cepet-cepet, Mbak Ita Harus nggak mungkin ya gercep. kayak cepet-cepet gercep. Nah makanya kudu sat sekarang kalau nggak sat ya, Bu, ya. Oke. Nah ini pemirsa ya, untuk Anda yang ingin pendidikan yang berkualitas, tapi mungkin sekarang pendidikan berkualitas bisa diraih atau bisa dijangkau dengan harga atau mungkin biaya yang juga bisa kita capai begitu ya, karena di SMP Al-Huda juga menyediakan untuk beasiswanya juga untuk gratis uang gedungnya tadi. Untuk prestasi-prestasi yang tingkat provinsi 100%, nanti uang gedungnya 100%, kemudian nanti yang di tingkat kota 50% ya, dipotong 50%. Segera untuk Anda, putra-putri Anda yang berprestasi, langsung daftarkan saja di SMP Al-Huda Kota Kediri. Untuk kontak personnya nanti ada di bawah begitu ya, di description box juga ada. Untuk kalau misalkan Anda ingin ke sosmednya juga bisa, di YouTube-nya SMP Al-Huda Official, atau di Facebook-nya SMP Al-Huda Kota Kediri, atau di TikTok-nya kalau pengen lihat videonya Budian tadi ya, di SMP Al-Huda Official, digabung semua. Instagram juga kita ada SMP Al-Huda _Kota Kediri, Anda bisa langsung. Karena kalau misalkan kita ngomongin Al-Huda, SMP Al-Huda prestasinya luar biasa tadi ya, lulusannya juga luar biasa Bu. Alhamdulillah, lulusannya alhamdulillah. Anak-anak itu kalau sudah keluar dari Al-Huda gini, sudah lulus di Al-Huda itu baru, Bun, ternyata enak juga ya. Kenapa? Kalau di SMP Al-Huda itu ternyata kita direngkuh, kemudian didorong, kemudian dibina. Itu baru terasanya. Itu kalau kita itu sudah kelas 1 SMA atau SMK, ternyata apa? Ternyata Bapak Ibu guru itu kalau mengajar seperti ini dulu ada hikmahnya, baru di situ terbuka. Nah, alhamdulillah lulusan kita ini, kalau saya ngomong tuh malah pengen nangis loh Mbak Ita. Kenapa Bu? Nah iyalah, dulu saya mengajar dia, dia anak didik saya. Sekarang podo-podo jadi guru nih, alhamdulillah ini. Bun, saya ya dulu gurunya, aku malah pengen nangis Mbak Ita ini, ya toh. Gini. Terus ini ada juga yang dulunya biasa-biasa nyun sewu, biasa-biasa ketika menyona, Bu, lupa atau Bu? Iya betul ini Mbak, ini saya sendiri yang mengalami. Datang itu, malah pengen nangis loh Mbak Ita. Tisu mana tisu nih? Tisu. Dirangkul. Saya muridnya dulu loh Bu. Tak sawang Mbak Ita, tak lirik gini. Ya Allah, jadi tentara, jadi polisi. Iya. Kapan-kapan akan kita undang. Nah ini ada di kelas inspiratif nantinya. Iya. Alumni juga diundang di situ untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya Mbak Ita di situ. Lewat jalan langsung ditabrak gitu. Kemudian lupa toh. Wahyu Mbak Ita malian, pramugari Mbak Ita. Loh, aku ya Allah anakku. Loh, gitu loh. Jadi malah bangganya kita sebagai guru itu gitu. Anakku ya dulu, yang dulu seperti ini, dulu masih kecil, imut-imut dan gatel nih hati. Ternyata ya Allah, saya dulu dibina dari dulu itu seperti. Nah kita keluarnya itu alhamdulillah Budian, kita diberi gini, alhamdulillah Bapak Ibu jadi gini. Saya suruh datang ke sekolahan, berilah inspirasi kepada adik-adikmu. Jangan khawatir, tidak ada maaf ya, tidak ada biaya, kita ada bidik misi di situ. Anak-anak itu juga gitu. Nyun sewu, ini memang benar, ini anaknya itu namanya saya lupa itu. Kalau dulu saya bangunin pagi Mbak Ita, saya bangun pagi, ayo Lindang bangun. Ayo Lindang bangun. Saya datang ke rumahnya Mbak Ita, ini benar. Sampai datang ke rumahnya? Iya, harus itu Mbak Ita. Orang anaknya juga rodok piye ngregetnya hati gitu. Datang ke rumah saya bangun, ayo bangun nak. Ini sudah jam segini. Bu, aku nu saya rasa wis gak usah terus. Ayo saya rangkul gitu.
sekarang jadi apa? Marinir. Lu alhamdulillah tuh Mbak Ita. Sudah sukses ya Bu sekarang. Alhamdulillah. Ya. Datang ke rumah bawa 2 anak. Ini cucunya Bu Dian. Loh, sapa lo Mbak Ita gak nangis. Ya kalau gini saya tuh wes. Saking eratnya ya Bu, iya, berarti ya berasa seperti itu. orang tua dan iya, anak gitu, ya. Iya, gitu. Dan jadi kita tidak boleh menjudge anak, nyun sewu. Kalau ini saya sharing kepada orang tua juga. Jangan sekali-sekali juga mengatakan, kok besok dadi Pak, jangan seperti itu. Kita rengkuh dulu bagaimana anak kita. Karena dalam taraf anak itu masih mencari jati diri. Nah, itu loh Mbak Ita. Itu yang kita harus pikirkan di situ. Namanya juga apa? Hidayah, namanya juga rezeki. Nah, itu tidak akan pernah kemana. Jadi ke anak itu sendiri, tapi mungkin waktunya saja yang harus kita lewati, batu kerikil, cobaannya, deras tidaknya itu. Tapi indah pada waktunya kan Bu. Pastinya di situ. Itulah kayak jadi perse kalau indah pada waktunya. Berarti next podcast nanti Bu Dian nyanyi ya. Gitu ya Mbak Ita. Banyak bakat seperti Bu Dian ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk dari pengajaran di SMP Al-Huda seperti itu juga. Tadi ada sekelebat begitu ilmu juga bagi kita. Saya jadi pengen jadi muridnya Bu Dian nih sebenarnya. Saya aja pengen apalagi untuk dari putra putri Anda begitu ya pemirsa. Jangan lupa loh Mbak Ita juga alumni dari sini juga. Betul. Tapi satu dari yayasan, SD, satu gitu yayasan. Ya. Karena kita ada yayasan Al-Huda itu ada SMP, SD, semuanya Mbak Ita komplit. PAUD, PAUD juga. Kemudian TK. Ya. Kemudian SD, kemudian ada SMP, ada Aliyah, kemudian ada SMK. Ada SMK, komplit luar sekali. biasa. Dan ada pondoknya juga, jadi luar biasa. Sudah komplit, makanya terangkum di sini semua. Sangat komplit sekali. Oke Ibu Dian, terima kasih untuk dari obrolan kita hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali informasi seputar PPDB. Semangat untuk PPDB-nya Ibu ya. Semangat doakan ya Mbak Ita. Sebagai tim PPDB. Ya ini loh, pastinya harus gercep gitu ya kita. Betul. Hingga nanti kuota memenuhi dan ditutup begitu PPDB-nya. Luar biasa. Terima kasih Bu Dian. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu lagi. Nah, pemirsa, itulah tadi untuk dari podcast bersama Ibu Dian Kartika Fajrini SPD selaku tim dari PPDB SMP Al-Huda Kota Kediri dengan tema hari ini yaitu PPDB SMP Al-Huda. Bagi Anda yang ingin mencari tahu informasi-informasi lebih lanjutnya bisa cek di kolom description atau ada di bawah ini. Begitu, kemudian nanti bisa juga akses di smpalhuda.sch.id. Saya Ita Kurata pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Spalda Podcast. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.